Yo bro, welcome back to my channel Bro Fik. Ya, hari ini kita akan lanjut bahas tentang renovasi rumah yang di Podomoro Tenjo. Sekali lagi buat yang nanya-nanya, ini bukan rumah gua. Ini rumah temen gua tuh di depan motornya tuh. Ya, yang dari kemarin itu kalau kalian lihat di video ada satu orang. Nah, itu dia yang punya, bukan gua punya. Oke? Jangan ditanya, itu rumah mau disewain apa enggak? Bukan disewain, punya dia mau tinggal. Dan hari ini sesuai janji, kita mau bahas tentang apa ya? Kupas tuntas ya, kupas tuntas semuanya, hasil kerjanya, pengalaman kita seperti apa sama kontraktor, bukan kontraktor ya, tukangnya si Pak Hendra. Terus kendala-kendala apa? Tadi juga dia barusan ada cerita lucu sih sama ininya, apa, pengelolanya. Setelah kan kita ngajuin ini ya, balikin deposit ya, ada sedikit isu lah, ada sempat selek dikit. Terus kita akan bahas tentang detail biaya mungkin ya nanti ya. Tapi ingat, ini nggak bakal sama ya, karena rumah kalian kan beda ya nanti ya, pasti ya. Kecuali kalian mau plek-plek sama, itu pun mungkin menurut gua akan ada beda lagi, karena kan kalian akan milih bahannya agak berbeda, dan mungkin harga bahan baku pada saat kalian mau renovasi ya, misalkan 6 bulan dari sekarang atau setahun dari sekarang, itu kan pasti akan berbeda gitu ya. Harga semen naik, harga pasir naik, dan lain-lain gitu. Oke, buat yang dari kemarin nanya-nanya berapa budgetnya segala macam, oke ya, jangan lupa nih tonton sampai habis, jangan di skip kalau ada iklan, oke, biar gue semangat. Oke, kalau gitu biar nggak panjang-panjang, langsung aja nanti kita lanjut di lokasi. Oke, yuk kita lanjut. Oke, kita review finalnya. Tadi udah sempet pasang-pasang kaca film. Sekarang kita review total. Ini kalau dari depan kita lihat kondisinya. Ini kita review kekurangannya ya. Nggak tahu nih kelihatan atau enggak. Kalau dari sini, si tiang kanannya itu miring, agak miring, atasnya agak ke dalam. Terus yang di pojok sana juga agak turun karena nggak dikasih tiang. Oke, kekurangan pertama dari sisi depan. Nah, terus lanjut dari depan sini, ini slopingnya udah bagus ya. Tadinya tuh kayak gini nih, slopingnya tinggi banget kan. Lihat, slopingnya terlalu ngunduk ya. Jadinya kalau mobil mau naik susah. Nah, kalau kayak gini mobil naik udah enak, gampang gitu. Oke, cuman ini kemarin kita mau fullin, cor full, ternyata nggak boleh. Jadi kita cornya segini aja. Nah, ini pun kita pasangin apa namanya, sintetis ya, karpet sintetis ini, rumput sintetis, biar kelihatan ada hijau-hijaunya ya. Itulah plus minusnya kalau kita tinggal di apa namanya, perumahan developer. Oke, lanjut masuk. Ini pintu kawat nyamuk teralis ya, udah dipasang juga. Ini kita pasang apa namanya, kaca film yang di depan sini 60%. Yang di bagian kamar sini 80% lebih gelap. Biar apa? Biar di dalamnya itu nanti kalau pasang AC-nya bisa lebih apa ya bilangnya, dinginnya lebih cepat. Jadi kerjanya nggak terlalu capek gitu, bisa maksimal. Oke, kita masuk ke dalam. Copot dulu ya di filternya. Nah, masih terang kondisinya. Ini jam berapa ya? Ini tuh jam 4 sore. Tapi kondisinya belum menyalain lampu. Sudah terang ya, kenapa? Karena kita pasang skylight di situ. Tampilannya jadi luas banget ya, dibandingin dulu ya. Di situ ada pintu, ada WC segala macam. Jadi sini plong, luas, lebih lega. Ini titik-titik listrik yang sudah kita request. Karena nanti kalau mau pasang TV, pasang bracket di sini, TV-nya coloknya nggak kelihatan kabel-kabelnya, jadi nggak sembraut ya. Ini teralis kalau dari bagian dalam. Terus di kamar, kalau kamar kita nyalain lampunya, sudah ada titik 1, titik 2 tambahan listrik. Ini teralisnya juga seperti ini, jadi ini masih bisa keluar tangan, bisa buat buka tutup jendela biar ada udara sirkulasi. Terus sudah dibuatin titik buat AC. Nanti karena AC kita pasang di sini ya, pembuangan
air AC-nya juga sudah dibikinin di situ. Terus ini kamar kedua yang tadinya ada jendela ya, udah nggak ada jendelanya. Jendelanya diratain karena jendelanya kita pakai buat di atas ya. Gitu. Sama ada titik AC, ada lubang pembuangan air, dan ada titik tambahan buat listrik juga. Terus ke bagian dapur, ini bagian dapur banyak kekurangannya sedikit-sedikit ya, minor-minor. Kayak kalau kalian perhatiin nih, karena mata gua nggak bisa lihat yang miring-miring, ini kelihatan banget. Ini tinggi sebelah, ini tinggi sebelah, ini lebih tinggi lagi yang nggak nyambung ya. Jadi harusnya kalau mau bikin tuh rata harusnya. Terus ini lebih nggak rata lagi, lihat miring ya. Terus tadi kita ngerjain ini karena lubangnya kegedean. Harusnya bikin lubang itu 63 cm kali 33 cm. Dia bikinnya 67 kali 37, kegedean 2 cm 2 cm. Akhirnya tadi kita panggil tukang las buat bikinin dudukan. Jadi fitting dulu. Kurang dikit ya. Biar apa? Biar aman ya. Karena kan kalau kompor itu kan ada dudukannya dua ya. Di sini ada besi, dudukan besi. Terus sini kaca. Nah tadinya itu dia duduknya di kaca sini. Kalau kita masak berat-berat pasti jebol nantinya. Terus kekurangan kedua, ini tadinya harusnya dipasang di bawah baknya. Pasang dari bawah. Tapi kelupaan jadinya pasang di atas. Tapi sebenarnya ini masih bisa kita akalin. Tapi ini udah dibongkar nih, tadi gue lihat tuh. Udah dipapas-papas jadinya udah susah juga ya. Ini juga dipapas. Tuh. Karena ininya nggak bisa masuk kalau nggak dipapas. Kayak gini nih, mentok di sini. Jadi sama dia dipapas. Jadinya kalau kita mau pasang di bawah juga udah susah karena lubangnya udah kegedean. Harusnya kalau mau pasang di bawah, lubangnya itu lebih sedikit, lebih kecil daripada lubang atas ini. Baru kita bisa pasang di bawah. Kalau ini udah kegedean, udah agak susah. Jadinya mau nggak mau seperti ini. Kekurangannya adalah kalau nyiprat airnya kita nggak bisa buang masuk ke dalam. Ini harus pakai lap, diperas, dilap, diperas, repot sekali. Ya beginilah ya kalau kita pakai tukang tapi kita nggak pantau. Karena kita nggak bisa pantau, sebenarnya bukan kita nggak mau pantau, tapi kita bisanya cuma hari Minggu. Seminggu sekali kita baru bisa ke sini. Jadinya kondisinya seperti ini deh. Terus di kolong titik listrik, nah itu juga miring, ya miring, nggak rata. Sebenarnya sih untuk fungsi nggak masalah ya, cuman estetiknya, secara look estetiknya kurang, miring-miring. Cuman karena masih di bawah di kolong ya udahlah ya, nggak kelihatan. Cuman yang itu aja tuh miring dikit. Ini dia nih, gue minta tadi dipasangin ini juga. Besi tulangan tengah ya, biar nanti kalau misalnya kita masak yang agak berat ya di atas, dia nggak gampang jeblos gitu. Terus apa lagi ya, ini kekurangan sedikit di sini, nggak teliti nih. Harusnya kalau kayak gini copot diganti ulang harusnya. Terus ini tinggi meja harusnya kita minta 85 ya harusnya. 85, tapi kenyataannya tidak 85. Kita ukur ya. Nih, kita ukur sampai atasnya itu cuma 81,5 cm. Jadi nggak sesuai dengan request kita. Gitu. Terus ini ya grepes-grepes potongannya. Ya kalau untuk apa namanya lantai sebetulnya lumayan cukup lah ya. Kita nyalain yuk lampunya yuk, terang. Ini lagi ganti anak kunci, kita tuker soalnya udah selesai kan, tukang udah nggak balik ke sini lagi untuk kerja, jadi kita tuker biar lebih aman. Tuh. Dapur masih belum nyala lampu loh, ini masih terang loh. Kita nyalain lampunya dapur. Terang banget, mantap ya. Lebih terang nih. Terus ini juga pemasangannya agak ada yang nggak rapi, ketemu-ketemunya nggak ketemu ya, apa namanya,
Harusnya nih bukan di sini, harusnya dibalik nih. Ini ketemu yang kecil, harusnya kayak gini, kecil ketemu kecil, panjang ketemu panjang, tapi ini ada yang kebalik-balik. Jadi kurang teliti aja sih tukangnya, kurang rapi, kurang teliti, dan kurang nyatet. Ini juga nggak rapi, kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Mudah-mudahan kelihatan ya. Tuh, dia nggak gitu rapi, gelombang-gelombang. Ini tangganya bisa kita buka seperti ini. Kita tekan dikit, jadi kita bisa naik ke atas. Di atas itu juga ada lampunya. Ini lampunya di sini. Tuh, dia ada dua. Ini lampu yang di atas, ini lampu yang di luar. Gitu, kayak gini ya. Tuh. Oke, kita coba naik ke atas. Ini kita di ruangan atas, kira-kira seperti ini. Ya, sudah ada teralisnya juga. Ini beli gemboknya kekecilan. Nanti kita ganti gemboknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Teralisnya, kacanya kita buka. Ini kita ganjal pakai ini kacanya nih. Ya, ini kita di bagian luar seperti ini ya tampilannya. Wih, sunset. Matahari terbenam. Ini torennya pakai yang 300 liter. Ini juga ada kekurangan sedikit. Bawahnya lihat nggak ada supportnya, jadinya agak melendung dikit. Kelihatan ya, agak melendung. Nanti kita kalau jadi nanti kita copotin dulu, kita kuras dulu airnya, kita pasangin papan biar nggak ini melendungnya nggak berantakan, nanti takutnya pecah. Terus ini skylight yang tadi kita lihat di bawah, kita pakai glass block 6. Kalau 9 harusnya lebih terang lagi di bawah, cuman kemarin dipasang ini cuma 6. Terus ini kaki-kakinya ya dibaut. Terus ini belakangnya seperti ini, cuman sayangnya ini nggak diaci sama dia. Harusnya diaci nih, cuman tidak diaci. Terus ini pun nanti kemungkinan kita akan pasangin sendiri pakai itu ya, apa namanya, si aquaproof. Pasangin serat-seratnya baru di aquaproofin, karena ini nanti akan dibongkar atapnya. Kita mau pasangin tulang-tulang struktur ulang. Kalau kalian lihat video sebelumnya, kan itu kita ada buka atapnya ya. Di atapnya itu pas dibuka nggak ada tulang tengahnya. Maksudnya ada tulang tengahnya pakai kayu, pakai besi reng ya kalau nggak salah namanya. Tipis-tipis gitu, jadinya dia agak melengkung. Nih, kita lihat sebelah sini. Tuh, kalau kelihatan itu tuh udah melengkung tuh. Udah agak jeblos. Itu kenapa? Karena struktur tengahnya itu besi rengnya tipis, jadinya melengkung seperti itu. Nah, untuk belakangnya, nah sama nih. Katanya sih, karena si tetangga belakang ini mau bangun juga, jadinya kita nggak bisa aci. Kalau diaci takutnya nanti kalau dia pasang tembok segala macam dia nggak nempel. Jadi kita sementara lapisin sedikit aja pakai aquaproof. Gitu. Ini lubang pembuangan dikasih jaring ya. Biar apa? Biar kalau kotoran masuk nggak mampet di bawah, mampetnya di sini aja nggak apa-apa. Jadi kita tinggal bersihin aja di sini, korek. Jadi nggak berantakan. Gitu. Ini pipa yang 2 kemarin ya. Buat masuk ke toren sama buat turun dari toren kayak gini. Kasih kalau kita mau tutup ya. Ini kalau pembuangan airnya juga bisa. Oh, sudah keluar airnya. Gitu. Keren ya. Sunsetnya. Atap-atapnya kayak gini. Langitnya juga. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kita turun lagi ke bawah. Lanjut. Ya, lagi bersih-bersih.
Nah, tips and trick kalau mau punya rumah kelihatannya lega. Satu, jangan terlalu banyak sekat. Kedua, pakai pakai lampu warna putih, pakai cat tembok juga warna putih. Jadinya lebih kelihatan luas ya. Jadinya nggak terlalu sempit gitu. Terus usahain barang-barang juga jangan terlalu pakai yang gede-gede. Nanti kemungkinan sih kayaknya mesin cuci juga pakai yang nggak akan gede. Kulkas juga. Kulkas berapa pintu nanti pakainya? Dua pintu. Tapi mungkin 2 pintunya yang standar ya. Gitu. Ya kira-kira gitu sih. Nah ini kalau tangga lagi terbuka akan menghalangi sedikit. Cuman kalau lagi ditutup dia nggak terlalu menghalangi. Nah ini nanti harus ditambahin busa sih biar nggak jeduk gitu, biar nggak rusak temboknya. Nah kayak gini. Mungkin mesin cuci nggak akan gede-gede, mungkin segini. Jadi masih ada akses ke toilet gitu. Toiletnya kayak gini ya tampilannya. Ada rain showernya, bisa keluar ke bawah. Terus ini lagi kita cek soalnya tadi ngisi airnya agak lama karena torennya kan kita pakai gaya gravitasi ya. Airnya turunnya pakai gravitasi, tapi harus nanti beli itu pompa kecil untuk nendang air dari si toren biar di sini keluar airnya besar. Airnya agak kecil. Tuh, ini karena tuh airnya agak kucurnya kecil ya. Gitu. Yang berasa kecil itu pas kita pakai shower. Nah, kelihatan ya? Rain shower. Tapi rain showernya kayak gerimis. Kecil banget soalnya. Rain shower gerimis. Gitu. Kurang kenceng tendangan airnya. Ini buat si mesin cuci, colokan mesin cuci, colokan kulkas. Ini ada lebih, kita nggak tahu, nanti mungkin dispenser ya, kita nggak tahu. Kayaknya sih bisa buat taruh dispenser juga di situ. Gitu. Gimana menurut kalian? Sengaja nggak dibikinin pintu karena nggak perlu amat pintu. Gitu. Oke, coba kita matiin. Kita matiin dapur. Tuh, masih cukup terang ya. Masih oke lah ya. Nggak tahu kalau udah mulai malam mungkin baru kita nyalain lampunya. Oke, nah sekarang buat yang kemarin nanya budgetnya berapa, tukangnya, minta nomor tukangnya. Kalau secara budget kemarin itu kita perkiraan sekitar 70 sampai 75 jutaan. Tapi balik lagi kalau kalian bikinnya beda atau bahan-bahannya lebih bagus, atau kalian bikinnya di bulan-bulan keberapa gitu, kita nggak tahu ya harga-harga bahan bangunannya berubah atau enggak. Terus secara tukangnya gua akan tetap cantumin nomornya, tapi itu balik ke kalian, menurut kalian ini hasilnya seperti apa. Kalau dibilang rekomen atau enggak, jujur mungkin rekomendasinya 10 sampai 50% lah ya. Nggak rekomen banget, cuman mungkin kalau kalian mau renovasi pakai jasanya Pak Hendra, kalau kalian pantengin terus ya, kalau kalian temenin terus, kalian maunya seperti apa, mungkin bisa lebih bagus dari ini hasilnya. Cuman balik lagi, itu ya keputusan kalian lah ya. Nanti gue cantumin nomornya, kalian kontak sendiri aja, tinggal tanya-tanya sendiri. Oke, kalau gitu thank you for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.